saya sudah sampaikan bahwa kita akan memilih atau menyusun assessment atau penilaian yang tepat ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau pembelajaran itu sendiri. Nah, tadi sudah sampaikan profil saya singkat, saya akan langsung masuk ke poin yang hari ini mau kita bahas, yaitu adalah assessment atau penilaian. Jadi, kalau kita bicara penilaian Bapak Ibu ya, sebenarnya kita harus kenal dulu dengan konsep dimensi berpikirnya anak-anak atau manusia atau kita saat ini. Jadi ada dimensi pemahaman atau understanding design ya, yang kita tahu ada 6, yaitu ada penjelasan Bapak Ibu ya, yang tadi dilihat ada penjelasan, lalu kita bisa lihat di sini bahwa ada interpretasi ya, lalu ada aplikasi, perspektif, empati dan refleksi. Artinya bahwa ada banyak dimensi Bapak Ibu ya, bahwa setiap anak itu punya caranya masing-masing untuk memahami apa yang dia pelajari, dan kita akan bisa menganggap paham jika mereka bisa memenuhi 1 dari 6 ini. Begitu. Jadi tidak harus ke 6-6-nya ada ya Bapak Ibu ya. Begitu. Sebelum saya masuk ke sini, sebenarnya lebih tepat kalau saya masuk dulu ke pembahasan ini. Mungkin sering lihat gambar ini Bapak Ibu ya, yang sering kita pahami bahwa kalau melihat gambar ini bahwa seorang di sini sampaikan bahwa seorang guru ini ya sedang memberikan tes kepada seluruh hewan di sini. Hewannya itu disuruh untuk panjat pohon ya. Ini disuruh memanjat pohon nih. Begitu, disuruh panjat pohon. Ketika disuruh panjat pohon artinya bahwa apakah semua hewan itu bisa memanjat pohonnya, maka jawabannya adalah yang tentu yang menang itu adalah si gambar yang saya lingkari ini, yaitu monyet Bapak Ibu ya. Maka dialah yang akan menang dalam hal ini, begitu. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu, kita ini berbicara diferensiasi, berarti kita bicara tentang manusia, bukan hewan, begitu. Jadi kalau analoginya seperti gambar ini paradigma yang salah, saya bilang. Bukan hoax, betul setiap anak itu berbeda, tetapi setiap anak itu perbedaannya tidak sama seperti hewan, begitu. Jadi kalau saya melihat gambar ini, dianalogi sebagai pendidikan, maka ini sah-sah saja. Ya, begitu. Jadi kalau semua orang disuruh naik pohon, tapi yang naik pohon adalah manusia, maka sah-sah saja, saya katakan begitu. Karena kita bukan hewan, ya, itu yang pertama. Jadi kalau menganalogikan dengan hewan, ini tak pas, saya katakan begitu. Sebagai contoh, apakah manusia bisa terbang? Jawabannya iya. Manusia tidak bisa terbang, tapi manusia bisa terbang dengan pesawat. Artinya, manusia bisa menciptakan sesuatu, mensupport kebutuhannya untuk terbang. Begitu. Melalui apa? Pemikiran. Pemikiran itu apa? Akal. Nah, ketika kita bicara akal, artinya bahwa tidak samalah manusia itu dengan hewan-hewan ini. Jadi kalau dibilang sistem pendidikan kita salah, tidak 100% salah, saya katakan begitu. Karena apa? Karena di dalam konsep pendidikan itu sebenarnya adalah setiap anak itu berbeda. Yang berbeda itu bukan fisiknya, tapi pemikirannya yang berbeda. Maka dari itu ada yang namanya dimensi pemahaman tadi, Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, kalau kita bicara dimensi pemahaman ini, maka jelas bahwa teaching itu sebenarnya adalah, saya katakan, doctrine, gitu Bapak Ibu ya. Sebentar, saya akan berpindah sebentar. Ya. Jadi kalau kita bicara dimensi pemahaman, teaching itu doctrine. Jadi begini analoginya. Bapak Ibu mungkin kalau saya tanya naik sepeda motor bisa gitu ya. Bisa lah pasti ya kan, kalau kita bicara naik sepeda motor, maaf. Kalau kita bicara naik sepeda motor, pasti yakin bisa. Itu ada di ranah aplikasi, saya katakan demikian. Kalau kita bicara aplikasi, Bapak Ibu, orang yang bisa mengaplikasikan, orang yang bisa menggunakan sepeda motor, apakah dia harus bisa memahami isi bagian komponen-komponen sepeda motor, misalnya begitu? Tidak harus kan, ya, begitu. Tetapi orang yang memahami komponen sepeda motor atau bagian-bagian sepeda motor, apakah bisa naik sepeda motor? Jawabannya juga belum tentu, ya kan? Begitu. Nah, artinya bahwa setiap anak itu memiliki dimensi pemahamannya. Dan ketika semua anak memiliki dimensi pemahaman, artinya bahwa kalau kita bicara di sini, ada 6 dimensi pemahaman anak. Kalau dia mampu menjelaskan, berarti tujuan belajarannya sudah capai, Bapak Ibu ya. Kalau dia bisa interpretasikan dengan cara dia sendiri, maka anak itu juga sudah paham. Kalau dia sudah menggunakan tujuan pembelajaran dalam kehidupan sehari-harinya, kontekstual begitu, maka dia juga sudah paham. Kalau dia menciptakan perspektif baru terhadap apa yang dia pelajari,
itu juga sudah paham. Lalu jika dia berempati pada apa yang dia pelajari, itu juga sudah paham. Apalagi kalau dia bisa sampai merefleksikan diri kebermanfaatan tadi, begitu. Misalnya, kenapa kita harus belajar matematika dasar misalnya, bukan dasar sih, ini cukup tinggi ya, kosintan begitu. Pasti guru-guru juga bingung kan, kenapa ya kita belajar kosintan? Saya suka balikkan ini ke guru ketika guru itu bertanya, kenapa kita harus belajar matematika? Karena Janet Vos katakan bahwa kalau kita ingin bisa anak itu berantusias, memiliki antusias yang tinggi dalam belajar, maka dia harus tahu itu dulu. Apa kebermanfaatan belajarnya, ambak gitu ya, apa manfaatnya bagiku, begitu kata Janet Vos sama Gordon Rayden. Nah, di situ jelas bahwa anak-anak harus tahu kenapa dia belajar kosintan, begitu. Nah, misalnya kalau kita bicara di dalam ilmu pramuka misalnya begitu ya, ada menafsir ketinggian, itu bisa dengan kosintan, begitu. Atau kita bisa mengukur jarak matahari dan bumi tanpa harus ke mataharinya. Kalau kita ke matahari ya kita terbakar Bapak Ibu ya, begitu. Nah, apakah bisa ya? Itulah kemampuan matematika, begitu. Nah, ketika anak bisa merefleksi menemukan tujuan tadi itu, maka anak itu juga dengan bijak dan memiliki motivasi belajar itu juga sudah paham. Tapi pahamnya di dimensi yang berbeda, dimensi yang disebut dengan refleksi. Nah, artinya anak begitu banyaknya dimensi pemahaman, ada 6 tadi ini, maka 1 dari 6 ini jika sudah tercapai, maka cukup. Atau memang ada anak yang lebih daripada 1 begitu. Dia sekali belajar dia masuk ke 4 pemahaman, dimensi pemahaman begitu. Misalnya dia bisa menjelaskan, dia bisa menggunakan, dia bisa menciptakan perspektif baru, dan dia bisa merefleksikan hal itu. Maka ada 4 dimensi yang dia capai. Jadi pencapaiannya merdeka. Begitu. Dia boleh mencapai dengan caranya masing-masing. Nah, ketika mencapainya masing-masing, pertanyaannya adalah gimana cara mengukur ini ya? Gitu. Bagaimana cara kita mengukur pemahaman anak? Itu sebab tadi kenapa yang saya maksud bahwa mengajar itu adalah seperti dokter. Teaching is doctoring. Begitu. Kenapa teaching is doctoring? Karena pada akhirnya ada namanya assessment ya, penilaian. Penilaian itu kalau dalam analoginya doctoring itu namanya medical check up. Medical check up Bapak Ibu ya. Gitu, harus ada medical check up-nya. Nah, kalau kita bicara medical check up, kenapa kita lakukan medical check up? Apakah ada standarnya medical check up? Pasti ada Bapak Ibu ya, gitu. Nah, sama dengan waktu kita eranya COVID-19. Ada 3 tes pada saat itu. Ada yang pakai darah, ada yang swab dimasukkan ke dalam hidung ya, begitu. Dan ada yang lebih tinggi daripada itu mungkin. Yang paling akurat katanya swab, ya tes swab begitu. Dan itu yang kita lakukan pada saat itu. Pernah juga rapid testnya pakai darah. Nah, waktu pakai darah, pertanyaannya adalah apakah akurat? Belum tentu akurat. Buktinya ada yang di tes darahnya dia positif COVID, rupanya dia nggak COVID. Ketika dinyatakan negatif, sekalinya dia COVID. Begitu. Maka dinaikkan model tes yang berbeda. Tesnya itu adalah dengan swab test. Swab test itu mengecek antibodi, apakah itu akurat? Ya persentase tingkat akurasinya lebih tinggi tentunya daripada yang tes darah. Lalu naik ke yang paling tinggi yaitu PCR, begitu. Yang PCR lebih akurat. Nah, artinya ada jenis media menguji. Artinya dalam mengajar juga sama, ada media menguji di sini. Nah, kita ingat kalau kita balik mundur ada ujian nasional, waktu ujian nasional Bapak Ibu ya, kita itu tesnya pilihan ganda. Apakah pilihan ganda itu mengukur kemampuan anak dari 6 dimensi ini tadi? Maaf. Ini tadi Bapak Ibu ya, 6 dimensi ini. Jawabannya adalah ya belum tentu bisa mengukur, tapi juga bisa mengukur tingkat persentasenya yang kemungkinan ada bias begitu, ada yang tidak pas begitu. Contoh dalam pilihan ganda. Ada anak waktu ujian nasional bahasa Inggrisnya dapat 100. Oh, saya takjub sekali pada saat melihat itu. Tapi dia tidak pernah bisa berbahasa Inggris, berbicara sama sekali tidak bisa. Makanya tes TOEFL atau tes IELTS saat ini Bapak Ibu kita ketahui bahwa dia tidak lagi menggunakan paper base. Paper base itu hanya prediction. Paper base itu hanya ITP, sifatnya hanya administration. Dia tidak akan naik ke level pembuktian bahwa anak itu mampu atau berkapasitas dalam menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan ya dianggap mampu ya gitu. Belum. Maka ada tes yang namanya IBT gitu. IELTS juga menggunakan 4 tes yang berbeda, ada speaking, listening, writing, and reading. Artinya bahwa tidak bisa lagi pilihan ganda membuktikan bahwa anak itu bisa berbahasa Inggris. Ini contoh sederhananya begitu.
Nah, oleh sebab itu kalau sekarang tes mau dapat beasiswa ke luar negeri biasanya adalah tes IELTS atau TOEFL-nya yang bukan ITP lagi tapi IBT begitu, yang benar-benar 4 tes tadi.